Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Silahkan simak konten video YouTube kita kali ini karena akan ada tips menarik dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share video kita. Oke, selamat menonton bagi teman-teman semua. Hai, apa kabar? Teman-teman semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi ini. Tetap stay at home. Oke, berbicara tentang stay at home nih ya, karena kita semua berada di rumah, tentunya berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah gitu. Oke, jadi ketika di rumah itu berbagai macam karakter ya kan, dari berbagai individu gitu. Salah satunya adalah kaum rebahan. Nah, jadi mager. Ada yang seharian selalu nonton TV atau seharianan megang handphone, main game online, akhirnya tidak terkontrol apa yang dilakukan di rumah. Itu nanti akan berdampak ya. Nah, jadi waktu yang harusnya dilakukan secara bermanfaat akhirnya terbuang secara percuma. Tapi tidak semua, karena memang ada juga karakter yang betul-betul bisa memanfaatkan waktu itu secara sistematis atau terjadwal. Oke, pada kesempatan kali ini saya juga akan berbagi tips dan sharing gitu ya, tentang bagaimana kita bisa mengatur waktu sebaik mungkin di tengah pandemi COVID-19 ini. Langsung saja simak terus tonton video kita sampai habis. Selanjutnya, bagaimana caranya agar manajemen waktu itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, yaitu dengan membuat jadwal harian. Plan about what your daily activities which you are going to do. Jadi rencanakan dulu kegiatan harian yang ingin kamu lakukan. Oke, jadi rencanakan what's to do, apa yang harus kita lakukan di awal-awal ya. The first, kita tentukan prioritas. Prioritas yang akan kita lakukan apa saja dalam waktu sepekan kita bagi, misalnya aktivitas amal yaumiyahnya ya. Amal yaumiyah atau ibadah-ibadah harian kita itu apa saja yang harus kita lakukan, dan kita tentukan targetnya. Nah, jadi ada target. Oke, misalnya sholat tepat waktu, kemudian duhanya jadi bisa ditambah masing-masing sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing gitu ya, tentang amal yaumiyah. Kemudian ada target di sini. Target misalnya sholat tepat waktunya itu berapa kali, everyday, duhanya everyday, kemudian tahajudnya everyday, tulis aja. Nah, jadi setiap hari semuanya gitu ya. Nah, selanjutnya setelah amal yaumiyah, mungkin apa lagi prioritas yang kedua. Oke, kita lanjutkan tentang akademik. Kita bagi lagi di akademik. Nah, belajar apa bagi anak-anak sekalian, tentunya akan memasuki PAT gitu ya, jadi harus mempersiapkan ya. Nah, jadi belajar 13 mapel misalnya. Nah, targetnya berapa? Misalnya 2-3 mapel itu sehari. Selanjutnya belajar apa lagi? Reading misalnya ya. Atau menambah hafalan. Next, selain akademik, apa lagi? Ya, membantu orang tua misalnya. Sini misalnya memasak atau mencuci, bebas gitu. Dan fun time, oke, fun time. Jadi waktu
santai, waktu menikmati diri sendiri gitu ya. Me time-nya seperti apa bisa dijabarkan masing-masing individu, misalnya nonton atau olahraga, atau misalnya saling komunikasi ya, interaksi di medsos. Nah, jadi yang di target ini semua harus kita tulis di targetnya. Jadi reading misalnya dalam satu pekan 1 buku ya, kemudian membantu orang tua everyday, kemudian misalnya nonton ini hari libur Monday, ya Sunday ya, libur. Olahraga bisa misalnya everyday, kemudian interaksi medsos itu dibatasi jamnya. Nah, ini semua nanti akan kita buat dalam bentuk jadwal. Nah, selanjutnya ini tadi ya, menyusun jadwal. Menyusun jadwalnya ini ya sesuai dengan prioritas ini. Nah, oke, kalau ada tambahan selanjutnya itu bisa kita berikan reward. Nah, kita buat reward atau punishment ya kalau diperlukan. Dan ini untuk reward dan punishment ini itu perlu kerjasama dengan orang tua. Jadi bisa diberikan sebuah kesepakatan antara anak dan orang tua ketika menyusun atau menentukan prioritas mana yang akan dibuat dalam kegiatan hariannya dan target yang dicapai. Nah, contoh misalnya ketika kita menentukan prioritas amal yaumiyah, itu sholat tepat waktu atau duha everyday, targetnya everyday ya, setiap hari terlaksana selama 1 pekan itu full. Nah, tambah mungkin ketika ada hafalan yang nambah 1 surah 1 pekan, maka akan diberikan reward gitu ya. Nah, dan sebelumnya ada perjanjian dengan orang tua, rewardnya apa? Dibuat kesepakatan bersama, misalnya diberikan apa ya, mainan, diberikan makanan gitu ya, atau misalnya diberikan waktu lebih untuk bermain medsos ya, seperti itu. Jadi kesepakatan bersama untuk reward. Kalau punishment jika diperlukan, kalau misalnya targetnya tidak tercapai, mungkin apa sih dikurangin gitu ya bintangnya, seperti itu. Jadi kesepakatan bersama. Ini adalah bentuk yang sudah jadi jadwal hariannya, daily schedule-nya, dari bangun pagi sampai tidur kembali. Nah, jadi ada jam-jamnya gitu, dari wake up, morning walk. Nah, ada keterangan-keterangannya yang bisa diisi sesuai dengan prioritas yang sudah disusun. Jadi secara singkat saja saya jelaskan gitu ya, tentang ini ada beberapa part academic time. Itu ada dibagi menjadi 3. Jadi academic time-nya yang full belajar menggunakan buku tanpa elektronik, kemudian ada yang pakai elektronik. Elektronik ini maksudnya kita bisa menggunakan gadget handphone kita, misalnya browsing YouTube, kemudian Google tentang berbagai macam ilmu pengetahuan gitu ya, banyak kan. Nah, jadi yang positif-positif aja yang dibuka gitu, karena akan ada waktu free time untuk bermedsos, untuk saling sapa sama teman gitu ya. Jadi nggak kebablasan waktunya, atau misalnya free time-nya main game sebentar gitu bisa. Selanjutnya academic time lagi. Jadi ini academic time yang mau tidur ini agak ringan lah, bisa dengan latihan menghitung. Bagi yang belum hafal kalian, bisa menghafal kalian atau menghafal rumus atau kosakata bahasa Inggris atau English. Jadi gitu. Selanjutnya bedtime, waktunya tidur. Nah, bisa dibaca. Jadi ada family time, jadi time family gitu ya. Time family ini bisa dengan bercerita kepada ayah bundanya. Jadi gunakan secara maksimal waktu yang sudah disusun. Oh ya, ini ada quiet time. Quiet time ini seperti waktu rehat. Nah, santai sejenak ya, misalnya baca buku. Dari awal tips-tips bagaimana membuat jadwal harian, tinggal bagaimana kita
bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ini dibuat everyday, setiap hari. Ini misalnya jadwalnya Monday, hari Senin, kemudian hari Selasa apalagi, Rabu apalagi. Nah, disesuaikan dengan prioritas dan targetnya gitu ya. Nah, oke, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Salah hilapnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Audio Jungle. Audio Jungle.